kalau misalnya nanti nih ya dalam waktu dekat Mas AHY pada akhirnya mengumumkan Partai Demokrat berkoalisi dengan siapa. Janji jangan ada yang ngambek. Setelah nanti Mas AHY mengumumkan Partai Demokrat berkoalisi dengan siapa, udah fokus aja sama jagoannya masing-masing. Jangan ngamuk-ngamuk terus di postingan gue. Lagian lucu gitu loh, yang dihianati siapa? Yang ngamuk-ngamuk malah pendukung sebelah. Gak bisa lihat video gue viral dikit panik. Partai Demokrat aja nih ya, yang Mas AHY-nya dihianati aja. Kader-kader dan ketumnya udah pada move on guys, udah bahagia alhamdulillah. Tapi nggak tahu kenapa pendukung sebelah kenapa masih kesel gitu. Tenang, persiapkan mental kalian. Nanti pengumuman Partai Demokrat bakal berkoalisi dengan siapa. Tunggu aja ya, sebentar lagi juga diumum. Intinya Partai Demokrat mau koalisi sama siapapun, bebas-bebas aja sih. Asalkan jangan berkoalisi sama pengkhianat. Bapak Anies Baswedan sendiri ingin meminta kepada semua pihak, semua orang supaya stop melabel Pak Anies Baswedan sebagai Bapak politik identitas. Tidak bisa ya, kita tidak bisa melupakan apa itu sejarah Pak Anies. Bahkan Pak Anies sendiri sudah suka sekali memporak-porandakan sejarah Indonesia ya. Jadi daripada itu kita semua sudah tahu siapa Pak Anies sebetulnya. Pak Anies ini bukan ingin memajukan Indonesia ataupun bukan ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, tetapi Pak Anies ingin merubah dan membuat kacau di Indonesia. Dari setiap pidatonya, setiap Pak Anies mengatakan tentang sejarah, tapi Pak Anies selalu mengatakan kebalikannya gitu. Seolah-olah kita sebagai warga pribumi ini tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan seolah-olah dia sendiri yang paling benar dan paling pintar. Gitu. Ya, kita harus waras, harus bisa memilih calon pemimpin yang baik. Ya. Sekarang ini tidak perlu muluk-muluk deh, tidak perlu rakyat nih, tidak perlu perkataan yang muluk-muluk dan tidak memerlukan kampanye-kampanye yang menjanjikan gratis-gratis, tidak perlu. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan, seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga. Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Nah, di sini kalau pendukung Pak Anies kalau tidak menyukai komentar saya, tolong sebutkanlah prestasi Pak Anies. Janji palsu dengan konsep yang penting menang dulu. Ini program yang membodohi masyarakat. Kata-kata gratis itu pada waktu itu benar-benar membius banyak pendukung Anies, sekaligus mencaci makinya ketika tahu program itu sebenarnya nggak ada. Banyak penduduk Jakarta yang merasa tertipu dengan janji manisnya Anies, tetapi sudah terlambat, sudah terlanjur memilih yang salah. Beli rumah, uang mukanya gratis. Tetapi sesudah dia terpilih, benarkah ada program beli rumah uang muka gratis? Nggak ada ternyata. Salah satu pendukung yang dibuat kecewa dan marah atas keputusan Anies Baswedan itu adalah Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin. Bahkan ya, Novel Bamukmin juga mengatakan bahwa pemilihan Caimin sebagai cawapres justru akan mencoreng pencapresan Anies Baswedan. Begitu katanya. Ya, memang begitulah yang namanya Novel Bamukmin ini. Entah apa yang membuat dirinya sehingga sangat pede untuk menjadi calon wakil presiden di 2024 nanti. Ya, kalau boleh saran, setidaknya ya, kalau ingin menjadi cawapres, tolong supaya giginya itu ditambal terlebih dahulu. Saya pribadi sampai saat ini menimbang dan memutuskan masih keberatan dengan Anies dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar. Boleh dikatakan Cak Imin banyak dugaan tersangka sebagai pelaku yang melakukan korupsi, baik yang korupsi yang berkaitan dengan TKI maupun yang isu yang sangat berat itu isu yang sangat berat itu adalah kardus durian. Bagaimana kita mendukung orang gurunya saja dikudeta, Gus Dur aja dikudeta sama Cak Imin gitu kan. Wah, ini artinya Cak Imin ini
betul-betul perlu dipertanyakan, kok dengan NU saja tidak sejalan gitu. Artinya partai-partai pendukung saja dikecewakan, yang betul-betul punya kontribusi, apalagi kita gitu kan. Saya juga keberatan dengan Nasdem, karena Nasdem juga ada pelaku yang kita melihat dari Nasdem ini adalah tokoh yang justru menistakan agama. Saya dan kawan-kawan yang melaporkan itu Victor Leskodat, kok justru Anies berdampingan dengan partai-partai kelompok-kelompok menista agama. Dan sampai saat ini Nasdem belum memberikan klarifikasinya, Surya Paloh belum memberikan klarifikasinya, kemudian Cak Imin juga belum memberikan klarifikasinya gitu. Dan ini kita tunggu gitu daripada Anies Baswedan bersama Surya Paloh bersama dengan Cak Imin harus memberikan klarifikasinya. Nah itu menjadi catatan, tahu-tahu bersama Nasdem, tahu-tahu bersama PKB. Nah ini kan kita bingung menentukan pilihan seperti apa nanti ke depan. Anies yang kita perjuangkan loh 212. Karena saya yang pertama melaporkan Ahok ke Mabes Polri, kolaborasi atau kerjasama antara 212 dengan NU itu sangat bagus. Dan ini kalau memang itu tercapai dan itu bisa, saya yakin Anies bersama Cak Imin bisa memenangkan Pilpres karena sudah mewakili NU dan spirit 212. Karena boleh dikatakan masa yang besar saat ini adalah masa 212 dan itu nggak bisa dipungkiri. Tidak memilih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Perubahan apa? Apakah Anda ini sudah membuat perubahan besar di masa jabatan Anda selama menjadi gubernur? Perubahan apa? Air banjir itu yang kamu bilang perubahan, yang melawan sunat Allah. Udahlah, nggak usah ngibul-ngibul. Apa kerjaan orang ini ya? Tiba-tiba ngecalonin diri jadi presiden. Lucu, termehek-mehek. Calon presiden seumur resapan. Terus ada yang komentar katanya, jangan lihat keburukannya aja, lihat kebaikannya. Emang semuanya buruk. Rumah DP 0 rupiah aja tidak ada, saudara. Itu janji di dalam mimpi, cerita dongeng. Oke, kemana? Nggak ada semua, tidak ada semua. Kalau orang yang cuma hanya bacot doang, ngomong, buktinya nggak ada, ya kalian juga saudara-saudara juga harus tahu bagaimana semasa kepemimpinan dia di DKI. Caimin mengatakannya apabila dia menjadi seorang presiden wakil presiden tahun 2024, dia akan menggratiskan minyak kendaraan bermotor. Gratis tanpa bayar selama dia menjabat. Kalau 2 periode 10 tahun tidaklah membeli minyak kita untuk kendaraan. Setiap hari beli minyak, tak pala lagi pakai uang. Yang kedua, seluruh rakyat Indonesia yang hamil dapat kompensasi 6 juta. Untuk itu, saya pribadi untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia jangan pernah percaya omongan seperti itu. Itu semuanya tipu belaka, tipu muslihat. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor?
tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan pun dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin Republik Indonesia. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerjasama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar, dicuri. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki.
Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Guys, kan udah tahu belum berita terbaru terkait koalisi Partai Demokrat? Dan inilah berita terbarunya. Tara mak jreng. Partai Demokrat sedang serius menjajaki kerjasama baru usai keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungannya kepada sang mantan capres Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dikenal dengan AHY, mengatakan Demokrat kini bersiap mengumumkan koalisi yang baru. Partai Demokrat fokus bangun kerjasama yang suasana yang setara dan saling menghargai. Terkait hal tersebut, AHY mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk fokus ke depan dan mempersiapkan diri untuk menyambut poros baru di Pilpres 2024. AHY berharap sikap dan keputusan Partai Demokrat bisa segera disampaikan ke publik. Mudah-mudahan bisa ada keputusan segera, mengingat pendaftaran capres dan juga cawapres tinggal lebih kurang 1 bulan lagi. By the way, anyway, busway guys, makin seru aja nih ya berita-berita terkait Pilpres 2020. Tapi ya guys ya, kalau misalnya nanti nih ya dalam waktu dekat Mas AHY pada akhirnya mengumumkan Partai Demokrat berkoalisi dengan siapa, janji jangan ada yang ngambek. Setelah nanti Mas AHY mengumumkan Partai Demokrat berkoalisi dengan siapa, udah fokus aja sama jagoannya masing-masing. Jangan ngamuk-ngamuk terus di postingan gue. Lagian lucu gitu loh, yang dihianati siapa? Yang ngamuk-ngamuk malah pendukung sebelah. Gak bisa lihat video gue viral dikit, panik. Partai Demokrat aja nih ya, yang Mas AHY-nya dihianati aja. Kader-kader dan ketumnya udah pada move on guys. Udah bahagia alhamdulillah. Tapi gak tahu kenapa pendukung sebelah kenapa masih kesel gitu.
Tenang, persiapkan mental kalian. Nanti pengumuman Partai Demokrat bakal berkoalisi dengan siapa. Tunggu aja ya, sebentar lagi juga diumum. Intinya Partai Demokrat mau koalisi sama siapapun, bebas-bebas aja sih. Asalkan jangan berkoalisi sama pengkhianat. Jadi kita harus bisa memilih pemimpin. Kita jangan terlalu terobsesi dengan seseorang yang kita anggap baik, ternyata belum tentu baik. Ya, seperti Bapak Anies Baswedan sendiri ingin meminta kepada semua pihak, semua orang supaya stop melabel Pak Anies Baswedan sebagai Bapak politik identitas. Tidak bisa ya, kita tidak bisa melupakan apa itu sejarah Pak Anies. Bahkan Pak Anies sendiri sudah suka sekali memporak-porandakan sejarah Indonesia ya. Jadi daripada itu kita semua sudah tahu siapa Pak Anies sebetulnya. Pak Anies ini bukan ingin memajukan Indonesia ataupun bukan ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik, tetapi Pak Anies ingin merubah dan membuat kacau di Indonesia. Dari setiap pidatonya, setiap Pak Anies mengatakan tentang sejarah, tapi Pak Anies selalu mengatakan kebalikannya gitu. Seolah-olah kita sebagai warga pribumi ini tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dan seolah-olah dia sendiri yang paling benar dan paling pintar. Gitu. Ya, kita harus waras, harus bisa memilih calon pemimpin yang baik. Ya. Sekarang ini tidak perlu muluk-muluk deh, tidak perlu rakyat nih, tidak perlu perkataan yang muluk-muluk dan tidak memerlukan kampanye-kampanye yang menjanjikan gratis-gratis, tidak perlu. Sekarang ini kalian sebagai calon semuanya, sebagai calon yang dicalonkan oleh partai-partai kalian seharusnya mempunyai narasi dan misi yang betul-betul bagus, betul-betul ingin membangun Indonesia. Jangan hanya omong kosong saja. Visi misi kalian, gagasan kalian harus dikeluarkan dari sekarang gitu. Apa saja gagasan kalian? Buktikan, saat ini buktikan. Jangan hanya omong kosong saja. Jangan hanya karena mendapatkan suara kalian bermulut manis. Teteh kumaha jadina kalau kelompok mereka jadi penguasa Indonesia? Tidak mungkin lah. Rakyat Indonesia yang cerdas, yang waras tidak mungkin akan menyerah begitu saja kepada kekuasaan orang-orang yang berseberangan dengan kita dengan Pancasila. Orang-orang seperti ini tidak harus diikuti dan tidak harus ditakuti. Orang-orang seperti itu harusnya diberantas ya. Dan ternyata Abah Gaos sendiri ya bukan bukan penerus dari Suryalaya. Abah Aos bukan siapa-siapanya Suryalaya, jadi tidak perlu mendengarkan apa yang Abah Aos katakan. Abah Aos hanya angan-angan sendiri saja, hanya bermimpi ya. Hanya menghayal masuk surga membawa dompet dengan bulu baok. Berhayal mendapatkan wahyu supaya mengutus Imam Mahdi-nya Anies Baswedan dan Rasulnya si Rocky Gorong-Gorong. Saya nggak tahu itu bulu baoknya dikemanakan. Tapi kita sebagai rakyat yang waras, kita tahu bahwa Indonesia ini ya sangat luas, bahkan lautnya sendiri 2 kali lipat lebih luas daripada Laut India. Kekayaan darat laut di Indonesia sangat menggiurkan. Siapa saja ingin menguasainya. Ya, ikan pari terbesar di dunia saja berada di Indonesia. Hanya tinggal 200 ekor, yaitu yang berada di Raja Ampat. Makanya siapapun yang ingin menguasai Indonesia, mereka sudah tahu bahwa kekayaan Indonesia ini sangat berlipat ganda, sangat menggiurkan. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia harus waras, harus pinter memilih mana pemimpin yang baik, mana yang tidak baik. Seharusnya kita jangan mudah terprovokasi ya oleh seperti hasutan-hasutan seperti
pembodohan seperti yang Abah Aos lakukan, itu namanya pembodohan. Kita tidak perlu mempercayainya. Seperti saya sendiri dari dulu memang tidak mempercayai begitu orang-orang yang ngomong begitu ya tentang Rasul ataupun nabi-nabi baru, tidak mempercayainya. Mereka memang hanya berhayal saja. Maka daripada itu saya juga berkomentar ya, gitu. Kami sebagai rakyat yang paling bawah sekali, ya, kami ingin mempunyai pemimpin yang bisa diharapkan dan diandalkan oleh semua golongan masyarakat Indonesia. bukan saja satu golongan, tapi semua golongan yang kita inginkan, ya, bisa membantu, bisa menenangkan, bisa mententramkan semua golongan yang berada di Indonesia ini. Maka dari itu kita harus waras, harus cerdas memilih calon pemimpin. Ya. Untuk saat ini karena saya mendukung Bapak Jokowi, secara otomatisnya saya juga mendukung Bapak Ganjar karena dari penglihatan saya sendiri Bapak Ganjar mempunyai potensi dan mempunyai gagasan yang bagus-bagus. Dan selain gagasan, Bapak Ganjar selalu mempunyai solusi untuk setiap masalah. Gitu. Ya. Oke, saya tetap Ganjar. Semoga kita tidak terpengaruh oleh provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menjadikan contoh Afghanistan, ya, Syria, ya, Yaman. Harus kita jadikan contoh. Itu negara-negara yang diduduki oleh khilafah, ya, kekerasan, ya, oleh orang-orang seperti itu. Negara itu hancur. Indonesia jangan sampai seperti itu, dan jangan biarkan orang-orang yang mempunyai niat jahat, yang tulisannya di kepalanya ada tulisan kilapar, ya, jangan diikuti, karena mereka akan merusak Indonesia, mengacaukan tatanan Indonesia yang sudah baik menjadi lebih buruk. Itu ya. Oke. Kita lawan telolit yang ada di Indonesia. Kita lawan para telolit yang cengoh-cengoh itu. Oke. Alfian Tanjung dan yang lain-lainnya, kita lawan mereka. Kita babai telolit. Kita harus tetap menjaga NKRI. Merdeka. Itu Kalimantan mau dijual ke Cina. Hah? Betulkah? Kenapa saya tidak tahu? Kalau mau dijual ke Cina, coba tawarin dulu ke saya, pasti saya beli gitu. Aduh. Lucu. Kadrun ya, memang lucu ya. Adrun. Sampai kapan Adrun mau on begini, Adrun? Kalau seumpamanya betul Kalimantan itu mau dijual ke Cina, tidak mungkin rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia akan diam saja. Dari Sabang sampai Merauke pasti akan membela, pasti akan berjuang mempertahankan Kalimantan. Kamu ini kenapa? Kamu begitu dengkinya dengan orang lain. Saya tahu kamu mau menyalahkan Bapak Jokowi. Paling enak kan kalau menyalahkan Pak Jokowi, kan? Paling empuk menyalahin Pak Jokowi. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat
jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.